what's up guys? Saya Protus, kita bertemu lagi di channel Progress Tech. Hari ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan LED RGB atau LED red, green, dan blue. Mengapa kita menggunakan LED jenis ini? Karena kita ingin menampilkan warna tertentu yang tidak bisa dihasilkan oleh LED biasa. Tidak hanya merah, biru, hijau, atau warna-warna umum yang kita biasa gunakan. Selain itu, kita juga bisa menghemat penggunaan banyak LED. Saya akan menunjukkan bagaimana kita bisa menggunakan jenis anode dan cathode, dan juga jenis yang telah terpasang pada standard mounted device. Lalu kita juga akan menggunakan potentiometer untuk mengatur intensitas cahaya lampu LED-nya. Mari kita mulai! LED RGB terdiri dari 3 jenis LED, red atau merah, green atau hijau, blue atau biru. Setiap LED memiliki pinnya masing-masing. Dengan urutan ini, maka LED ini disebut dengan RGB. Lalu ada pin yang paling panjang, common anode atau common cathode. Tergantung pada apakah LED RGB-nya merupakan jenis anode atau cathode. Lalu ada yang bening dan ada yang buram. Nah, cara bekerja LED ini adalah kita merubah intensitas cahaya yang dipancarkan oleh masing-masing LED untuk mendapatkan warna tertentu. Dengan mengkombinasikan 3 warna dari LED jenis ini, kita bisa mendapatkan berbagai macam warna. Sebagai contoh, hijau dan merah menjadi kuning, merah dan biru menjadi magenta, biru dan hijau menjadi cyan. Tentunya kita bisa menghasilkan warna apapun selain warna-warna ini. Kok bisa? Kombinasi warna ditentukan berdasarkan nilai antara 0 dan 255 oleh masing-masing LED, merah, hijau, dan biru. Agar kita bisa memahami bagaimana kita dapat mengkombinasikan warnanya berdasarkan kisaran angka ini, mari kita lihat referensi website ini. Kita mulai dengan warna dasar dari LED-nya terlebih dahulu, merah, hijau, dan biru. Warna merah diperoleh dengan kombinasi angka 255, 0, dan 0. Di sini artinya kita memasukkan nilai maksimum yaitu 255 dari kisaran warna merah, 0 baik untuk warna hijau maupun biru. Warna hijau diperoleh dengan kombinasi 0, 255, dan 0. Warna biru diperoleh dengan kombinasi 0, 0, dan 255. Lalu bagaimana dengan warna lainnya? Warna kuning dengan kombinasi 255, 255, dan 0. Warna magenta dengan kombinasi 255, 0, dan 255. Warna cyan dengan kombinasi 0, 255, dan 255. Lalu kita juga bisa memilih warna dengan kombinasi acak. Nah, berapa jenis warna yang tersedia? Jika semua dikalikan, maka ada lebih dari 16 juta warna. Ini mengapa kita harus menyambungkan pin red, green, dan blue masing-masing ke pin pulse width modulation atau PWM pada papan Arduino. Pada papan Arduino, PWM ditunjukkan dengan pin digital yang memiliki lambang tilde. PWM digunakan untuk memberikan nilai output analog yang menyediakan tingkatan tegangan yang berbeda pada LED-nya, sehingga kita bisa mendapatkan warna yang diinginkan. Kisaran angka dari 0 sampai 255 pada masing-masing LED menentukan siklus detak dalam sebuah periode, atau sederhananya seberapa lama sinyal tersebut dalam kondisi high. Sebagai contoh, angka 255 berarti detak sinyal
akan selalu high 100% dalam sebuah periode waktu. Angka 127 berarti detak sinyal akan high 50% dalam sebuah periode waktu. Sekarang kita sambungkan LED RGB ke papan Arduino. Kita mulai dengan jenis anode. Hubungkan pin anode ke pin 5 volts papan Arduino. Lalu pin LED merah ke pin digital PWM. Pin LED hijau ke pin digital PWM. Pin LED biru ke pin digital PWM. Tambahkan resistor 220 ohm untuk masing-masing LED. Resistor ini mencegah adanya arus yang terlalu besar yang melewati LED RGB. Untuk jenis cathode, hubungkan pin cathode ke pin ground papan Arduino. Nah, kita di sini tidak bisa membedakan mana yang jenis anode dan jenis cathode karena keduanya terlihat sama. Untuk membedakannya, kita bisa menggunakan multimeter. Atur multimeter menjadi continuity mode. Ini ditunjukkan dengan lambang dioda. Lalu tempatkan ujung multimeter berwarna merah pada pin yang paling panjang. Lalu tempatkan ujung multimeter berwarna hitam pada salah satu pin LED. Jika lampu LED menyala, ini berarti kita menggunakan LED jenis anode. Sebaliknya, jika kita memiliki RGB LED jenis cathode, kita tempatkan ujung hitam pada pin terpanjang dan ujung berwarna merah pada salah satu dari pin LED. Jika memungkinkan, coba gunakan LED RGB jenis Standard Mounted Device. Dengan Standard Mounted Device LED RGB, kita bisa langsung melihat label RGB dan tanda Common Ground. Selain itu juga telah disediakan resistor untuk masing-masing LED-nya. Sekarang kita masuk ke kode programnya. Di sini kita melakukan deklarasi variabel integer untuk pin LED merah pada pin 11, pin LED hijau pada pin 10, pin LED biru pada pin 9. Ingat, semuanya ini adalah pin PWM. Lalu pada fungsi setup, kita menggunakan perintah pin mode untuk membuat pin LED merah sebagai output, pin LED hijau sebagai output, pin LED biru sebagai output. Lalu pada fungsi loop, kita memadukan warna untuk pin merah, pin hijau, dan pin biru untuk mendapatkan warna tertentu dengan menggunakan fungsi ini. Fungsi ini merupakan fungsi tambahan yang menerima 3 argumen. Argumen pertama, nilai variabel pin LED merah. Argumen kedua, nilai variabel pin LED hijau. Argumen ketiga, nilai variabel pin LED biru. Dalam fungsi ini, kita menggunakan fungsi analog write untuk menentukan nilai pada masing-masing pin LED-nya. Argumen pertama adalah pin LED-nya. Argumen kedua adalah nilai. Lalu bagaimana kita menentukan nilai yang dimasukkan sebagai argumen? Ingat, sebelumnya kita telah menggunakan sebuah referensi website. Kita gunakan website tersebut. Tersedia banyak alat pemilihan warna yang tersedia di mesin pencari Google, Yahoo, atau Bing. Warna merah 255, 0, dan 0. Warna hijau 0, 255, dan 0. Warna biru 0, 0, dan 255. Kita berikan delay agar kita sempat melihat perubahan warnanya. Pada bagian berikutnya, kita akan menambahkan beberapa warna. Dengan menggunakan referensi website yang kita gunakan sebelumnya untuk mendapatkan kode warnanya, kita masukkan warna-warna lain: kuning, magenta, cyan, dan oranye.
Nah, sekarang kita gunakan beberapa potensiometer 10 kilo ohm pada masing-masing LED agar kita bisa mengatur gelap terang lampunya. Sekarang kita masuk ke kode programnya. Kita perlu melakukan modifikasi untuk kode yang kita telah buat sebelumnya. Kita tambahkan variabel integer untuk masing-masing potensiometer yang terhubung ke pin LED. Lalu kita tambahkan variabel integer untuk menyimpan hasil konversi dari kisaran nilai potensiometer ke kisaran nilai LED. Lalu pada fungsi setup, kita menggunakan fungsi pin mode untuk masing-masing potensiometer dan mengatur semua potensiometer sebagai input. Lalu pada fungsi loop, ada dua kelompok fungsi pemetaan nilai. Kelompok yang pertama digunakan apabila kita menggunakan LED RGB jenis anode. Kelompok yang kedua digunakan apabila kita menggunakan LED RGB jenis cathode. Jika kelompok kedua yang digunakan, silakan melakukan uncomment. Baik untuk anode maupun cathode, kita membaca nilai dari masing-masing potensiometer dengan menggunakan fungsi analog read dan sekaligus merubah skala kisaran nilai potensiometer. Parameter yang ada di dalam fungsi ini adalah variabel pin potensiometer. Fungsi ini memberikan nilai antara 0 dan 1023 tergantung pada putaran potensiometernya. Untuk jenis anode, kita merubah kisaran nilai potensiometer yaitu dari 0 sampai 1023 menjadi nilai kisaran LED anode, yaitu dari 255 sampai 0. Nah, perhatikan di sini, nilainya dibalik karena nilai maksimum potensiometer merupakan nilai terendah LED RGB anode. Semakin tinggi nilai potensiometer, semakin rendah nilai intensitas LED-nya. Untuk jenis cathode, angka perubahan nilai LED secara linear mengikuti angka perubahan potensiometer. Nah, jika kita perhatikan di sini, ketika kita memutar semua potensiometer sepenuhnya ke kiri, terlihat lampu LED masih menyala. Kok bisa begitu? Karena nilai resistannya tidak benar-benar 0. Ini karena potensiometer tidak dikalibrasikan secara baik. Ini bisa terlihat pada serial monitor. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada pertanyaan atau komentar, silakan mengisi kolom di bawah deskripsi video. Berikan tanda like jika videonya keren. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya.